Siapa bilang helikopter kita cuma bisa ngetem di hanggar? Nih, Indonesia lagi serius banget memperkuat armada helikopter. Dari yang latih sampai angkut berat, semuanya makin lengkap. Kalau dulu kita banyak ngandelin heli dari Eropa Timur, sekarang Barat pun nggak mau ketinggalan numpang eksis. Contohnya helikopter H145 yang baru aja dipesan TNI Angkatan Udara pada Bali International Airshow tahun 2024. Ada 4 unit yang siap dirakit oleh PT Dirgantara Indonesia bareng Airbus Helicopter. Katanya sih, heli ini bakal bikin latihan pilot makin keren, bahkan siap buat operasi SAR alias pencarian dan penyelamatan. Vincent Dubrul dari Airbus sampai bilang kalau H145 ini bakal jadi game changer buat latihan pilot Indonesia. Yang bikin bangga lagi, heli ini nggak cuma datang jadi barang jadi, tapi dirakit ulang oleh PT DI. Jadi Airbus ngirim kitnya, terus PT DI ngerakitnya di Bandung, dan biar makin lokal rasanya. Gita Amperiawan, bos PT DI, dengan pedenya bilang kalau ini bukti kerjasama solid Airbus sama Indonesia. Selain H145, heli angkut kita juga ada yang lebih gede lagi, yaitu H225M Caracal. Helikopter ini juga hasil kerjasama Airbus dan PT DI. Dari awal tahun 2019, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia udah teken kontrak buat 8 unit. Pak Menhan Prabowo Subianto juga bangga banget sama kolaborasi ini, soalnya ngangkat citra PT DI sebagai pemain utama dalam industri dirgantara nasional. Tapi jangan lupakan sejarah dong. Dulu sebelum heli canggih dari Barat datang, kita udah punya heli legendaris dari Eropa Timur. Salah satunya SM-1 alias Mi-1 versi Polandia. Pada era 50-an, Indonesia mendatangkan 8 unit SM-1 buat latihan calon penerbang di Wing Operasi 004. Bahkan heli ini sempat bantu evakuasi kapal Norwegia yang kandas di ujung Kulon pada November tahun 1965. Dan ngomong-ngomong soal heli angkut, ada Mi-6 yang super jumbo pada zamannya. Bayangin aja, heli raksasa ini dipakai buat operasi Dwi Kora tahun 65. Dari Lanut Atang Senjaja Bogor, heli ini terbang jauh sampai ke Pontianak buat ngirim pasukan, logistik, dan evakuasi medis di perbatasan Kalimantan. Gak heran kalau Mi-6 jadi andalan TNI AU saat itu. Memang ya, dari dulu sampai sekarang armada helikopter kita terus berkembang. Dari heli lawas Mi-1 sampai heli canggih H145. Kalau soal upgrade armada, Indonesia nggak pernah main-main. Kita tunggu aja, heli apa lagi yang bakal datang bikin langit kita makin ramai. Atau nggak cuma heli latih dan angkut ringan, Indonesia juga punya heli angkut berat yang nggak kalah garang. Selain H225M Caracal, ada satu lagi legenda helikopter angkut yang pernah jadi andalan, yaitu Mi-6. Jangan salah, Mi-6 bukan sembarang heli. Pada zamannya, dia adalah helikopter angkut terbesar yang pernah dibuat oleh Soviet. Bayangin aja, panjangnya hampir sama kayak lapangan futsal. Indonesia sampai mendatangkan 9 unit pada pertengahan tahun 60 untuk memperkuat Skadron Udara 8 di Lanut Atang Sanjaya Bogor. Helikopter raksasa ini benar-benar bertenaga. Gak tanggung-tanggung, Mi-6 bisa mengangkut lebih dari 20 ton muatan, termasuk kendaraan tempur dan pasukan. Jadi waktu operasi Dwi Kora tahun 65, Mi-6 benar-benar jadi tulang punggung buat mengangkut pasukan dari Bogor sampai ke Pontianak. Operasi Dwi Kora sendiri adalah misi besar buat mengantisipasi pembentukan Federasi Malaysia yang dianggap Presiden Sukarno sebagai ancaman. Gak cuma bawa pasukan, Mi-6 juga ngirim logistik, bantuan medis, dan jadi pesawat komando selama operasi berlangsung. Gak heran kalau helikopter ini dikenang sebagai salah satu ikon kekuatan udara Indonesia pada era itu. Beralih ke zaman sekarang, perkembangan teknologi bikin heli angkut modern kayak H225M jadi pilihan lebih praktis. Kapasitas besar, fitur canggih, dan kemampuan terbang jauh bikin heli ini pas buat berbagai misi, dari militer sampai kemanusiaan. Ditambah lagi dengan perakitan di PT DI, Indonesia bisa lebih mandiri dan berdaya saing dalam urusan helikopter. Memang beda zamannya, tapi semangat buat terus memperkuat armada tetap sama. Kalau dulu Mi-6 berjaya, sekarang giliran H225M dan H145 yang unjuk gigi. Dari angkut tank sampai operasi penyelamatan, heli-heli ini siap bikin Republik Indonesia makin disegani. Gak cuma garang di darat, tapi juga mentereng di udara. Ngomongin heli angkut modern, ada satu lagi yang nggak boleh ketinggalan. Heli angkut multiguna Bell 433. Helikopter buatan Amerika Serikat ini jadi salah satu andalan TNI AU buat misi-misi ringan tapi fleksibel.
Dibanding Mi-6 yang gede banget, Bell 433 ini kayak si lincah yang bisa nyelip di antara rimbunnya hutan. Bell 433 terkenal karena kehandalannya dalam tugas-tugas evakuasi, pengintaian, dan patroli. Bodinya nggak terlalu besar, tapi justru itu bikin heli ini gampang manuver. Buat misi penyelamatan atau pengiriman bantuan di daerah terpencil, Bell 433 adalah jagonya. Kebanyakan heli ini ditempatkan di Lanut Atang Sanjaya Bogor, bersanding dengan heli lain kayak H225M dan H145. Kombinasi heli angkut berat dan ringan ini bikin TNI AU punya fleksibilitas tinggi dalam berbagai operasi, baik tempur maupun kemanusiaan. Tapi jangan salah, meskipun ukurannya lebih kecil dibanding heli angkut berat, Bell 433 gak bisa diremehkan. Kecepatan maksimum mencapai 190 km per jam dengan daya angkut mencapai 1 ton lebih. Cocok banget buat evakuasi medis di medan yang sulit atau misi pemantauan daerah rawan. Sebagai penutup, bisa dibilang Indonesia terus bergerak maju dalam modernisasi armada helikopternya. Dari heli legendaris buatan Soviet kayak Mi-6, heli latih Polandia SM-1 sampai heli modern buatan Airbus dan Bell, semuanya punya peran penting dalam memperkuat kekuatan udara Republik Indonesia. Intinya, mau terbang berat kayak Mi-6 atau lincah kayak Bell 433, yang penting TNI AU selalu siap siaga, karena kalau urusan terbang dan angkut, Indonesia nggak main-main. Helikopternya modern, pasukannya tangguh, udaranya aman. Selain Bell 433, ada juga heli legendaris lain yang nggak boleh dilewatkan, yaitu heli angkut serbaguna Puma SA-333. Dibanding Bell yang gesit, Puma punya badan lebih gempal tapi tetap lincah untuk ukuran heli angkut medium. Heli buatan Prancis ini jadi favorit TNI AU sejak era 70-an, apalagi dengan daya angkut sekitar 2 ton dan mampu mengangkut hingga 20 pasukan. Puma SA-333 jadi andalan untuk misi mobilisasi pasukan dan logistik. Bahkan dalam operasi tempur, heli ini bisa dipasangi senjata ringan untuk melindungi diri. Uniknya, meskipun umurnya udah lumayan tua, Puma masih bisa diandalkan berkat perawatan yang rutin dan modernisasi peralatan. Kalau ngomongin heli angkut, pasti nggak lepas juga dari si raksasa modern, Chinook CH-54. Helikopter tandem rotor ini terkenal dengan desainnya yang ikonik dan kemampuannya ngangkut barang super berat. Chinook bisa bawa sekitar 22 ton barang atau lebih dari 40 personel sekaligus. Gak heran kalau TNI juga tertarik menambah koleksi heli angkut berat dengan mendatangkan Chinook ke Indonesia. Dari sisi manuver, Chinook emang gak selincah Bell atau Puma, tapi untuk urusan angkut alat berat kayak howitzer atau kendaraan taktis, dia jagonya. Dengan 2 rotor raksasa di atas, heli ini bisa terbang stabil walau angkut beban berat. Makanya, Chinook sering banget terlihat di latihan militer gabungan, terutama buat simulasi pemindahan pasukan dan alutsista ke daerah konflik. Armada helikopter TNI AU ini udah kayak jajaran superhero dari berbagai generasi. Ada yang tua tapi tetap berani seperti Mi-6 dan Puma, ada yang gesit dan lincah seperti Bell 433, ada juga yang kuat dan tangguh seperti Chinook. Semua heli ini punya perannya masing-masing dalam menjaga kedaulatan udara Republik Indonesia. Jadi, mau situasi genting atau misi kemanusiaan dari udara TNI AU siap bergerak cepat. Modernisasi terus berjalan, semangat tetap terjaga. Karena buat Indonesia, keamanan udara adalah prioritas. Jangan sampai ada yang coba-coba mengusik, karena sekali heli angkut TNI AU terbang, siap-siap aja lihat pasukan turun dengan gaya heroik.